Jadi kalau secara firman Tuhan gini, boleh ciuman asal gini loh, dari dari jidat ke atas dan dari lutut ke bawah gitu ya, cup gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih Bu, adik-adik di sana udah terlanjur, misalnya nih pada malam hari ini ada yang menyaksikan, tapi aku udah terlanjur melakukan hubungan bebas itu dengan pasangan dan sekarang posisinya lagi hamil di luar nikah gitu kan, takut juga mau ngasih tahu orang tua, tapi kalau misalnya mau menggugurkan juga gimana, jadi terus gimana mau menyambung hidup, gimana mau kasih makan anak istri, gitu, seperti sekolah belum selesai kayak gitu ya. Jadi jangan memaksa gitu kalau keadaan tidak memungkinkan untuk pasangan anak-anak ini remaja untuk menikah, ya udah berarti ya sama-sama aja bertanggung jawab gitu ya. Ya Bu, ternyata bukan hanya masalah anak-anak muda di luar sana, bukan hanya pacaran beda agama gitu ya Bu, tapi ternyata yang banyak dianggap sudah biasa adalah ya pacaran kalau misalnya nggak pelukan kayak nggak pacaran. Masa sih pacaran cuma jalan doang, pasti kan ada gandengan tangan, cium-ciuman gitu, sampai akhirnya melakukan free sex gitu, dan itu udah dianggap ya udah di zaman modern seperti ini biasa aja gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya sebagai anak-anak Tuhan, pacaran yang benar itu seperti apa sih Bu? Iya, memang mau nggak mau ya kita mengakui bahwa sekarang nilai-nilai mulai bergeser ya, Nah ya. Kalau dulu tabu ngomong tentang seks, tentang ciuman, kayaknya aduh gimana banget kayak gitu, jangan lagi gitu kan. Sekarang mau ngomong ke apa, semua orang udah pernah tahu, bukan rahasia umum lagi kayak gitu kan. Apalagi dong free sex itu anak-anak yang SMP itu kan udah pada ngerti ya dari pelajaran biologi. Seperti dulu mungkin SMA baru kita tahu ya bagaimana cara bisa bayi itu bisa terbentuk. Sekarang informasi ada di mana-mana, nggak dari guru pun, dari YouTube kayak gitu ya. Apa-apa ada seperti itu ya. Jadi kalau secara firman Tuhan gini, boleh ciuman asal gini loh, dari dari jidat ke atas dan dari lutut ke bawah gitu ya, cup gitu nggak apa-apa. Sujud dong jadinya. Ya kan, dari atas boleh kiss, boleh dari alis ke atas dan dari lutut ke bawah, cup di mana aja boleh kayak gitu ya. Bercanda. Nah itu tandanya gini, saya percaya gini, seseorang laki-laki gitu ya, jika dia mengasihi anak perempuan itu ya, dia akan menjaga kekudusan sampai waktunya mereka menikah ya, dan sudah menjadi hak bagi yang mereka untuk menikmati seks dalam pernikahan seperti itu, mestinya seperti itu. Jadi kalau seorang laki-laki sungguh-sungguh mencintai, dia akan menjaga anak perempuan itu, menjaga kekudusan mereka seperti itu. Tetapi kalau dia malah merusak sebelum hari hanya, dia malah merusak sebelum waktunya dia boleh melakukan, berarti tanda kutip benar-benar mencintai apa enggak. Apalagi sekarang yang sering dibilang, kalau kamu mencintai, kasih dong tubuhmu buat aku. Kadang-kadang seperti itu cara untuk menyatakan cinta, untuk membuktikan cinta. Nah sebenarnya kita seperti kaum perempuan jangan sampai tertipu dengan hal itu ya kan. Dan itu kan cuma godaan-godaan seperti itu. Justru kalau menjaga sungguh-sungguh, mencintai sungguh-sungguh, menjaga kekudusan itu ya. Jadi kalau firman seks itu kudus. Tuhan menciptakan seks itu kudus bagi orang-orang yang memang sudah terikat, diberkati sebagai suami istri seperti itu. Tetapi di luar itu berarti nggak kudus, nggak benar, dan yang paling gampang kita bilang itu adalah dosa, karena itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Seks boleh dinikmati hanya untuk pasangan yang sudah menikah di hadapan Tuhan seperti itu. Nah, jadi bagaimana alasannya pun free sex itu tidak dibenarkan seperti itu. Kalau sampai terjadi ya karena keinginannya manusia ya. Sekarang kan pergaulan, jadi kalau seperti itu gimana sih menghindari? Jadi masalahnya bagaimana sih menghindari? Ya memang kadang-kadang anak-anak muda sering gini, pegangan tangan nggak apa-apa lah,
pegangan tangan doang kayak gitu ya kan, masa sih kolot banget kayak gitu ya, masa sih kuno banget kayak gitu ya. Nah sebenarnya ya pada awalnya memang pegangan tangan, mungkin pegangan tangan tuh cuma jari sama jari nih, jari kelingking sama cat kelingking yang gandengan gitu, nggak semua jari kelingking aja kok, masa sih nggak boleh kayak gitu. Coba sudah kelingking, nanti sudah biasa di kelingking, nanti yang bergandengan itu sudah 3 jari gitu ya, 3 jari ini lama-lama sudah satu genggam tangan di jari, lama-lama pasti hubungan itu kan akan tercipta tambah intim, tambah dekat seperti itu. Gak sampai bergandengan tangan, mungkin kiss, oh enggak, kiss di jidat aja sini kok gak apa-apa, di jidat mah tanda sayang doang, sayang sebagai kakak dan adik seperti itu. Tapi namanya manusia, pada saat keinginan satu udah terpenuhi, pingin lagi yang lebih dan lebih lagi seperti dari sana, nanti pinginnya kiss pipi, dari kiss pipi pinginnya kiss bibir dan sebagainya, dan seterusnya, itu kan bisa tahu ya. Jadi baiklah kita menghindari seperti itu ya, untuk apa tuh menjaga diri kita sendiri seperti itu. Jadi kalau memang kita mau lakukan itu konsekuensi, kalau ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan ya tanggungan gitu ya. Jangan cuma berani melakukan tapi nggak mau menanggung resiko seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua wajib juga ya kita reminder anak-anak kita gitu ya. Nah ya bagaimanapun sekarang beredar sex before marriage adalah gampang banget, malahan orang yang pacaran terus belum melakukan apa-apa sepertinya kok kolot kayak gitu ya, aneh kayak gitu ya. Justru anak-anak itu makanya nilai firman Tuhan itu harus ada masuk di dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga pada saat mereka masuk dalam satu pergaulan dan di sana ada nilai-nilai sex before marriage is normal gitu, mereka tahu bahwa ini nggak benar, saya nggak bisa melakukan seperti itu. Jadi pada saat anak-anak kita punya firman Tuhan, mereka tahu mana yang iya, mana yang enggak. Tetapi kalau anak-anak kita nggak punya nilai firman Tuhan, oh ya teman-temanku si A juga gitu, si B juga melakukan, si C juga, oh berarti nggak apa-apa, karena 10 orang yang melakukan 7, yang tidak melakukan cuma 3, berarti yang 7 ini berarti menggambarkan bahwa nggak masalah. Nah itu yang nggak boleh. Nah sayang bayangkan ya kalau sudah melakukan sex before marriage seperti itu. Jadi pada saat pernikahan, pada saat malam pertama itu kan sudah apa bedanya, sudah nggak ada feels yang deg gitu ya, yang paling nggak momen-momennya nggak ada gitu ya untuk malam pertama, kan sayang gitu. Jadi biarlah kita sebagai orang tua seperti atau orang-orang yang kita dipercaya untuk mendidik anak-anak muda, kita berikan nilai-nilai bahwa bagaimanapun firman Tuhan itu yang berperan, banyak nilai-nilai di sekeliling kita harus bisa membedakan mana yang benar menurut firman Tuhan yang bisa kita ikuti, mana yang keliru dan harus kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya nih Bu, adik-adik di sana udah terlanjur misalnya nih pada malam hari ini ada yang menyaksikan, tapi aku udah terlanjur melakukan hubungan bebas itu dengan pasangan dan sekarang posisinya lagi hamil di luar nikah gitu kan, takut juga mau ngasih tahu orang tua, tapi kalau misalnya mau menggugurkan juga gimana. Jadi kalau udah terlanjur apa yang harus dilakukan sih Bu? Ya kan banyak yang terjadi ya nih ya, kalau sudah hamil, apalagi anak-anak yang sekolah seperti itu, masih sekolah sudah hamil, otomatis mungkin yang laki-laki masih bisa melanjutkan sekolah, sedangkan yang perempuan harus anak dulu seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya biasanya ya umumnya kesepakatan keluarga, coba keluarga pada berbicara seperti itu. Puji Tuhan, puji Tuhan masih keluarga mau berdiskusi seperti itu, berdiskusi bagaimana. Ada juga malah ditinggalkan begitu saja. Sebenarnya sih yang banyak yang terasa sih di anak perempuan juga, memang dua-duanya pasti terasa imbasnya. Tetapi yang kelihatannya itu kan di anak perempuan mereka hamil padahal masih sekolah, belum menikah kayak gitu kan, kasihan seperti itu. Dan biasanya kan gitu kan dijauhi lah, dikata-katain lah, dicemooh lah, banyak hal. Nah memang itu konsekuensi dari kesalahan seperti itu ya. Jadi yang memang dilakukan kalau memang pertama ada keluarga yang mau berdiskusi ya mesti ngikut ya. Dan perlu kita garis bawahi bahwa menikahkan mereka itu bukan the best solution seperti itu ya. Kalau memang mereka siap seperti itu ya untuk menikah ya udah. Tapi kalau usia sudah kerja mungkin ya mau menikah ya udah gitu, daripada hidup sendiri. Toh kalau memang saling mencintai dan sepakat untuk mau menikah. Tetapi kalau seperti anak masih SMA, masih usia sekolah, bekerja enggak, terus gimana mau menyambung hidup, gimana mau kasih makan anak istri gitu, seperti sekolah belum selesai kayak gitu ya. Jadi jangan memaksa gitu kalau keadaan tidak memungkinkan untuk
pasangan anak-anak ini remaja untuk menikah, ya udah berarti ya sama-sama aja bertanggung jawab gitu ya. Mungkin saya nggak tahu agreement keluarga seperti itu ya pastinya baby masih sama si ibu seperti itu, si anak perempuan itu ya, tapi agreement keluarga pasti ada kayak gitu ya. Tapi tidak harus mereka dinikahkan. Nah, kalau suatu hari mereka bertobat seperti mereka sudah punya hidup baru seperti, dan mereka ketemu lagi menjalin hubungan dan mau menikah, itu nggak salahnya, nggak ada salah ya, dimana mereka sungguh-sungguh siap secara lahir batin jauh lebih indah. Kalau waktu itu dipaksa, mungkin mereka tetap mau menikah, tetapi berapa lama sih bertahan? Karena uang nggak ada, pekerjaan nggak ada, terus mau ngapain? Nah, kan bayangkan kalau sudah nggak ada duit, terus nggak ada pekerjaan, setiap hari bengong di rumah, lama-lama yang dari awalnya nggak punya masalah apa-apa, mungkin cuma masalahnya merit nih, mau merit, nah, lama-lama akan timbul masalah-masalah lain hanya karena masalah yang awal mereka belum siap untuk menikah kayak gitu. Jadi buat adik-adik jangan ya dek ya kayak gitu, karena menikah itu bukan hanya bicara soal cinta ya Bu, harus beli beras, harus bayar tagihan listrik, harus beli bensin gitu ya buat nyari kerja gitu ya. Jadi jangan dulu ya dek ya. Nah kalau misalnya ya Bu, yang mungkin pacaran yang normal-normal deh, yang tadi kayaknya yang sudah melakukan seks bebas gitu ya, tapi kalau ini karena sibuk di dunia kuliah nih Bu, buat adik-adik, terus aduh stres nih, lalu kiriman dari orang tua juga harus kelola gitu, banyak pikiran gitu kan Bu. Coba-coba deh ke tempat hiburan, minum, ngobat gitu, ikut pergaulan gitu lah Bu. Terus akhirnya mau berhenti, tapi kok semakin kita ingin lepas dari dosa, semakin jatuh gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa melepaskan kayaknya jeratan gitu, jeratan obat-obatan, jerat minuman, seperti itu. Hanya dari awal jangan nyoba. Biasa anak muda kan ingin nyoba gitu, penasaran. Penyesalan kan akan datang di terakhir karena ya, tapi memang kita nggak bisa menutup kemungkinan sekarang nilainya kan bergeser banget ya. Jadi stres kemana, ke diskotik kayak gitu ya. Betul. Memang sih kalau pergi ke sana-sana gitu, ngobat minum gitu ngerasa tenang ya, tapi hanya sesaat gitu ya, bukan selamanya. Setelah pulang gitu ngelihat rumah muncul lagi semua masalah, muncul lebih ruwet lagi seperti itu ya. Memang anak-anak muda sekarang ini penting bagi anak-anak muda untuk punya komunitas yang sehat seperti itu. Kalau kita ada di komunitas yang sehat, aman dah. Makanya dikatakan di firman adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik seperti itu kan. Seringkali kita nggak menyadari ya, perubahan-perubahan dosa-dosa itu mengikat kita pelan-pelan tapi pasti gitu ya, slowly but sure seperti itu. Kelihatannya dikit, tapi pada saat sudah masuk, ya seperti tadi Anne bilang, mau keluar tuh sudah nggak bisa, sudah menjerat kita seperti itu. Kita sudah sempat enjoy di sana, kita mau lepas, aduh kenikmatannya seperti ini loh. Ketergantungan jadinya ya. Gimana mau lepas seperti itu? Makanya saya percaya bahwa setiap dosa nggak ada yang nggak ada jalan keluar, hanya lewat Yesus yang mampu menolong. Terjerat, saya begitu banyak lihat orang yang terjerat obat-obatan, terjerat dosa-dosa seksual gitu ya, banyak dunia malam dan macam-macam gitu ya. Mungkin mereka secara upaya sebagai manusia mereka mencoba nih mengurung diri kah, atau kadang-kadang sayat-sayat diri sendiri seperti itu ya untuk mengatasi kayak gitu pada saat ketagihan. Tapi pada satu hal mereka pasti letih, karena apa? Itu akan datang terus. Hanya lewat Yesus lah yang bisa memulihkan kehidupan kita, apapun dosa kita, apapun kesalahan pernah kita lakukan. Seperti mungkin manusia seringkali memandang sebelah mata, sudah nggak mau terima kita karena banyaknya kesalahan, banyaknya dosa yang kita lakukan. Tetapi Yesus adalah satu pribadi yang tidak pernah menolak kita. Sebelum kita meminta pengampunan, Yesus terlebih sudah mengulurkan tangan. Jadi dalam hal ini pergaulan, karena pergaulan penting bagi kita untuk memilah-milah pergaulan. Pada saat kita melangkah, dan pada saat ada firman dalam hidup kita pasti sudah tahu nih, kira-kira nih pergaulan ini cocok nggak ya, baik nggak sama saya. Kita kan pasti bisa menilai kan dengan adanya firman. Kalau memang kita sudah mulai mau langkah dan kita tahu bahwa wah pergaulan ini bisa merusak saya nih kalau saya nggak awas kayak gitu ya, nggak tanggap gitu ya, nggak hati-hati, ya kita harus mundur pelan-pelan, harus segera
mundur, segera mundur daripada kita terjerat. Kalau kita tadi dikatakan kalau udah terjerat itu kita itu butuh pertolongan orang lain untuk mengangkat kita keluar. Dengan upaya kita sendiri pun kita sudah nggak mampu. Ada orang, ya puji Tuhan, kalau masih ada orang-orang yang peduli. Tapi seringkali kalau namanya pergaulan kan malah bukan orang malah menolong, malah tambah menjerat, malah memasukkan kita nih biar terjerat tambah dalam dan tambah dalam dan tambah dalam. Jadi pentingnya kita memiliki komunitas yang sehat dan tentunya komunitas di dalam Tuhan ya, itu aman ya. Jadi kita sebagai orang tua kita harus memastikan bahwa dimanapun anak kita berada, mereka ada dalam pergaulan yang sehat, ada dalam komunitas yang sehat, komunitas yang membangun sesuai dengan kebenaran firman. Kalau enggak, sepinter-pinter apapun anak kita, se-oke bagaimanapun mereka kayak gitu ya, kalau mereka terjerumus dalam pergaulan, waduh, kita sebagai orang tua kan kita nggak bisa ya 24 jam menjaga mereka ya. Tuhan Yesus yang menjaga mereka. Jadi ini anak saya kedua di luar kota ya. Jadi saya ditanya gitu ya 2 minggu yang lalu sama seorang teman, dia bilang, Ervi, kenapa kamu memilih kota ini untuk menyekolahkan mengkuliahkan anak-anakmu? Seperti kenal kan masih banyak nih kota-kota lain di Indonesia yang perguruan tinggi yang bagus seperti itu, kok harus kota ini? Cuma saya satu kata yang saya bilang, hanya karena komunitas. Saya pikir gitu. Loh, hanya karena komunitas, bukan karena pertimbangan di sini PTN-nya bagus. Ya itu juga pertimbangan, tapi itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah kami tahu bahwa di kota ini ada komunitas yang sehat di mana anak kami boleh masuk di sana. Kami boleh make sure bahwa mereka masuk di sana aman seperti itu. Kalau di kota-kota lain mungkin kami nggak punya kenalan, kami nggak punya referensi yang bisa memastikan bahwa anak-anak kami ada dalam komunitas sehat seperti itu. Jadi meskipun orang bilang, oh kenapa kok harus di sana? Meskipun mestinya yang di sini loh yang lebih bagus, enggak. Di sana menurut kami ya, tentunya menurut kita kan beda-beda gitu ya. Menurut saya dan menurut pendapat orang tua yang lain kan berbeda. Seperti kalau menurut saya di kota ini yang the best, maksudnya komunitas secara pikiran saya ya udah, dan tentunya kita mesti menyerahkan semua sama Tuhan ya, Tuhan yang bisa menjaga. Selain kita sebagai orang tua ya mengarahkan ya anak-anak ya. Jadi kalau di anak-anak saya menggunakan otoritas untuk kamu nggak bisa ke gereja yang lain, kamu harus berjemaat di sini. Kalau main-main mau beribadah di tempat lain sesekali dulu oke, tapi untuk melayani, untuk berjemaat harus di gereja ini, karena saya tahu komunitas mereka itu adalah komunitas sehat yang baik buat anak-anak saya kayak gitu. Luar biasa sekali. Jadi penting sekali komunitas ya Bu ya. Penting. Komunitas. Sayang sekali Bu, padahal masih pengen tanya-tanya tapi berhubung durasi. Oleh karena itu sahabat podcast, kalau memang masih mau menyaksikan, saksikan setiap hari Kamis jam 7 malam. Nah Bu, sebelum berakhir mungkin Bu ada nggak quotes yang mau disampaikan hari ini buat sahabat podcast nih? Ya, sahabat podcast Curhat Bersama New Life ya. Kita hidup di dunia ini di mana Tuhan tempatkan kita, banyak nilai-nilai yang di sekeliling kita gitu ya, entah nilai sosial, nilai agama, nilai tradisi, ada banyak nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Tapi yakinkan diri setiap kita bahwa nilai firman-lah yang mendominasi di dalam kehidupan kita, yang hidup, yang berakar di dalam hati kita, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita aman di dalam perlindungannya pada saat firman ada di dalam hidup kita. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bu Ervi buat nilai-nilainya, buat waktunya. Tuhan memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang telah menyaksikan siaran ini. Kami percaya siaran ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Ya sahabat podcast, saksikan terus siaran Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.